Untuk malam hari ini kami akan membahas tentang di manakah letak kerohanian kita yang menentang terhadap Tuhan kita. Mana letaknya bahwasanya hati kita dikatakan sebagai hati yang menentang terhadap ketuhanan, terhadap agama kita. Yang jelas, apapun agama kita, berbeda agama apapun, tapi Tuhannya cuman Esa. Urusan perbedaan nama dalam satu agama, berbagai agama, tentang masalah nama Tuhan, itu tidak ada persoalan. Yang jelas semuanya kami menganggap Tuhan kita cuman Esa. Nah, keesaan Tuhan itulah yang akan mengenalkan terhadap hati kita sehingga lebih ke dalam, lebih jauh lagi, sehingga kita bisa mengenal siapa sebenarnya di balik diri kita itu. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, berkenaan tema kita pada malam hari ini, yaitu ada satu golongan di mana golongan ini dikatakan menentang terhadap Tuhan. Mungkin dalam Al-Quran tolong dibuka di dalam surah Al-A'raf ayat 37. Sekali lagi tolong dibuka di dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 37. Bismillahirrahmanirrahim. Faman adlamu mimman iftara 'alallahi kadziban au kadzdzaba bi ayatihi. Kalimah ini, ayat ini menjelaskan golongan orang-orang yang hatinya mendustakan atas ayat-ayat Allah dan atau berbuat dolim dengan bentuk mengadakan Tuhan selain yang Esa. Kalau di dalam agama Islam mengadakan Tuhan selain Allah. Bapak Ibu, ini akan kami kupas dari berbagai unsur agama. Berarti saya harus memakai yang Esa. Ada orang-orang yang dikatakan mendustakan terhadap wahyu-wahyu Tuhan. Atau dikatakan orang yang zalim. Bahasa orang itu bukan jasmani, maksud kami. Bahasa kami mengatakan orang-orang itu adalah sosok rohaniah, sosok hati. Kadzdzaba bi ayatihi ay khalaqa ilahan ghairi. Allah katakan, mereka yang menjadikan selain aku sebagai Tuhan. Ulaika yanaluhum nasibuhum minal kitab. Mohon maaf, mereka ini tidak sesuai, perbuatan rohaniahnya itu tidak sesuai dengan wahyu. Di saat ini
hati kita tidak sadar kalau kita itu menuhankan sesuatu yang bukan Tuhan. Contoh ya. Menurut kacamata hakikat, ketika saat hati kita mempunyai satu keimanan, yang keimanan itu selain daripada yang hidup dalam hal apapun tanpa kecuali, maka itu dikatakan kita telah menuhankan yang selain daripada Tuhan. Satu contoh. Misalkan saya, dalam hatiku ada satu keyakinan atau satu rasa bahwasanya pada malam hari ini yang bisa memberikan tausiah ini adalah saya. Saya maksudnya dalam hatiku makhluk diri saya. Maka saya telah menuhankan diri saya makhluk ini sebagai Tuhan. Atau di luar diri kita. Di luar diri kita. Inilah pandangan hakikat itu tidak sama dengan pandangan kacamata syariah. Namun sebetulnya kalau kita hayati sesungguhnya nggak jauh berbeda sebetulnya. Cuman oleh karena beda pandangan inilah akhirnya seakan-akan berbeda. Padahal diterima atau tidak, diyakini atau tidak, jikalau tidak ada yang esa pada diri kita, bisa apa makhluk itu? Gak bisa tak? Gak bisa. Nah, ketika saat hatiku lalai dengan yang esa dalam diri saya sebagai aktor, maka disitulah letaknya saya dikatakan orang yang berbuat zalim terhadap Tuhan dengan bentuk mengadakan Tuhan yang bukan Tuhan. Ketidaksadaran saya dalam kondisi saya ini berbuat zalim kepada Allah, itu sampai hari di mana hatta idza ja'athum rusulana yatawaffawnahum, saat ajal mau menjemput kita. Jadi kalimat rusulana ini adalah perintah saya Allah, perintahku Allah itu berupa malaikat. Berarti apa maksudnya? Kematian. Lah, saat kematian menjemput kita, disitulah Rasul itu, malaikat itu bertanya, qalu ainama kuntum tad'una min dunillah. Malaikat itu berkata terhadap golongan-golongan yang saat di dunia ini oleh karena menolak tentang ajaran ketuhanan, akhirnya nggak menyadari kalau kita selama ini berbuat zalim kepada Tuhan yang Maha Esa, yaitu berbentuk dalam hati ada iman selain daripadanya. Apa jawab mereka ketika saat detik-detik kematian menjemputnya? Qalu dhallu anna wa syahidu ala anfusihim annahum kanu kafirin. Nah, disitulah kesadaran kita akan muncul. Mereka menjawab, mereka yang aku sembah semuanya tidak ada.
menjauh dari saya, ya otomatis toh. Ketika saat kita meninggalkan dunia, apa yang tadinya kita bangga-banggakan, istri, suami, anak, jabatan, kedudukan, kehormatan, kekayaan, apapun, semuanya berpisah. Semua telah meninggalkan kita. Semua kita akan tinggalkan itu semuanya. Nah, di saat itulah annahum kanu kafirin. Golongan rohaniah yang seperti itu berkata. Apa perkataan mereka? Kanu kafirin. Kesadaran kalau kita selama ini berbuat dolim kepada yang esa muncul. Tapi waktu sudah habis. Makanya saya sering berpesan terhadap saudara-saudaraku. Jangan kau mati dulu. Sebelum diri Anda bertemu Tuhan. Jangan kau meninggal dulu. Sebelum perkara apa yang menutupi, menghijabi, menghalangi antara ruh dengan yang esa ini belum hilang. Atau dalam kalimat lain, selama mata hati kita masih tergolong hati yang buta, jangan mati dulu. Sungguh, ini wasiat secara pribadi saya terhadap saudara-saudaraku, apapun agama Anda, apapun kepercayaan Anda. Lebih-lebih saudaraku yang ada di Muslim. Tolong pikirkan hal ini. Sebab kita nggak tahu tinggal berapa tahun umur kita kalau hitungan tahun. Tinggal berapa bulan umur kita kalau kita bicara bulan. Semua itu Allah rahasiakan semata-mata supaya kita lekas. Tinggalkan iman. Tinggalkan rasa selain daripadanya. Allah sudah berkata di dalam surah Al-Baqarah ayat 256, 257, ini masih berkaitan erat. 256 dan 257. La ikraha fiddin, qad tabayyana rusdu minal ghayy. Hadirnya satu ajaran tentang ketuhanan ini tidak ada paksaan. Artinya, apa yang kusampaikan selama ini berkenaan dengan khusus pengajaran dinut tauhid, ilmu ketuhanan, sedikit pun kami tidak boleh untuk memaksa terhadap saudara-saudaraku untuk mengikuti. Tidak. Dan ajaran tauhid itu fungsinya adalah qad tabayyana rusdu minal ghayy. Ajaran di mana untuk membebaskan ruhaniyah kita semua dari belenggunya hawa nafsu. Untuk menjadikan ruh yang sudah bebas, tidak terpenjara dengan hal-hal yang nafsu bikin. Nafsu membikin kesenangan kehidupan dunia inilah Bapak Ibu. Sehingga kita terjebak di dalamnya. Dan siapapun yang hati sudah terjebak di dalamnya, susah untuk keluar. Jalan satu-satunya adalah wajib
menerima, menghayati, sekaligus mengamalkan tentang ilmu ketuhanan. Dengan cara itu, maka lambat laun, sedikit demi sedikit, apa yang menjerat di dalam ruhaniah kita, apa yang membelenggu di dalam ruhaniah kita, semakin lama Allah singkirkan. Sebab ayat itu Allah teruskan, wa may yakfur bit-taghut wa yu'min billah. Dan barang siapa yang betul-betul mau meninggalkan, mengingkari terhadap at-taghut. At-taghut itu adalah selain daripada yang esa. Barang siapa yang melepaskan diri dari itu semuanya, wa yu'min billah, iman Anda akan benar, rasa diri Anda akan benar, dan kebenaran rasa hanya terhadap yang esa. Jikalau ini sudah Anda terima dan sudah Anda hayati, sekaligus Anda amalkan, Allah katakan, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lam fisama laha. Pegang teguh itu. Artinya, hatta ya'tiyakal yakin, sampai kapanpun, sampai kematian pun, tentang pengamalan ilmu ketuhanan, jangan pernah kau lepas. Sebab dengan cara inilah Allah pasti akan menjaga kesucian ruhaniah Anda di mata Tuhan. Kemerdekaan ruhaniah Anda di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala akan terjaga. Bapak Ibu, hadirin, saudara-saudaraku, dimanapun Anda berada. Ketika pertama, ruhaniah kita belum ada satu kesadaran bahwasanya selama ini waktu demi waktu kita habiskan untuk beriman, beriktikad, atau berasa terhadap selain yang esa. Itu sebetulnya dikatakan golongan orang yang berbuat dolim kepada Tuhan. Yang kedua, jikalau Anda sudah menerima, menghayati, sekaligus mengamalkan fungsi daripada ilmu ketuhanan, itulah cara untuk melepaskan diri dari segala kebelengguan hati kita kepada Tuhan yang Maha Esa. Tolong diingat, tolong diresapi, bahwasanya kita di dunia ini tidak lama. Tidak lama. Artinya, pasti suatu saat kita akan tinggalkan alam yang fana ini untuk masuk di dalam alam yang kekal. Barang siapa saat di dunia umur kita gunakan selalu untuk mengabdi kepada Tuhan yang Maha Esa, maka disitulah letak dikatakan orang yang ruhaniahnya itu biqalbin salim, hati yang selamat, hati yang damai, hati yang terbebaskan dari belenggunya hawa nafsu. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Saya akui apa yang berkenaan dengan kepentingan dan kebutuhan duniawiyah itu penting. Makanya Allah katakan wala tansa nasibaka minad dunya. Janganlah kau tinggalkan bagiamu di dunia. Oke. Ini penting karena ini urusan dengan jasmani.
Yang urusan jasmani itu ada kaitannya dengan hablum dan nas di tengah-tengah keluarga kita. Membutuhkan ini, membutuhkan itu. Maka letaknya kewajiban kita sebagai seorang suami bekerja disitulah, karena ada keterkaitan hukum syariat. Lebih-lebih ya, lebih-lebih kita sebagai seorang suami. Kewajiban kita memenuhi hak-hak anak dan istri. Dan itu kita sebagai suami harus bertanggung jawab. Di sela-sela itu jangan sampai kau lupakan kebutuhan rohaniah Anda. Sebab inilah yang menentukan saat di dunia selamat dan tidaknya seseorang itu. Kalau bahasa syariat, setelah kematian datang, kita ditunggu satu alam yang disebut alam barzah dan alam akhirat. Letak keselamatannya ini bisa kita lihat ketika potret gaya rohania kita di dunia. Sebab di dunia ini Bapak Ibu, hanya ada dua golongan hati manusia. Pertama, hati yang beriman, hati yang menyembah terhadap Tuhan yang sebenarnya Tuhan. Itu tertuang di dalam surah Al-Baqarah, terusnya tadi 256, lalu 257. Yang kedua, hati yang menyembah dan menjadi budaknya hawa nafsu. Jelas, di situ Allah katakan dalam firman-Nya surat Al-Baqarah 257 itu sudah jelas. Ada dua golongan. Pertama, orang yang menjadikan Allah sebagai imam, sebagai penolongnya, sebagai iktikadnya di segala hal aspek apapun. Apa di situ dikatakan? Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minal dzulumati ilan nur. Kita akan menemukan satu alam yang terang benderang, satu alam yang tidak mengenal tentang masalah kegelisahan, kekhawatiran, bahkan ketakutan. Inilah yang sering disebut di dalam golongan golongan syariat sebagai al-jannah. Sebaliknya, di dalam ayat itu poin yang kedua adalah walladzina kafaru, orang-orang yang hatinya tertutup. Tertutup dengan apa? Dengan iman selain yang esa. Yukhrijunahum minan nuri ila dzulumat. Kita akan selamanya akan gelap hati kita. Karena terhijabi, tertutup oleh sesuatu sehingga yang esa tidak bisa kita iktikadkan. Sehingga hati kita tidak bisa merasakan kehadiran yang esa dalam diri kita sebagai aktor, sebagai sang yang berperan, dan lain sebagainya. Saudaraku dimanapun Anda berada, sekali lagi kita tidak tahu kapan kematian itu menjemput kita. Tapi yang jelas, hal itu pasti akan terjadi. Saat itu sudah datang, maka segala apapun yang kita bangga-banggakan saat di dunia, apakah ada kaitannya dengan istri, suami, anak, keturunan, nasab, kehormatan, jabatan, kemewahan, kehidupan dunia, apapun kekayaan. Bagaimana? Sesuai dengan surat Al-A'raf ayat 37. Pisah. Mari kita renungkan bersama dalam diri kita masing-masing, jikalau kita akan masuk dan mengalami masa-masa yang seperti itu. Supaya kita tidak getun buri atau kecewa di belakang.
silahkan. Bagi siapapun yang merasa pengajaran tentang ketuhanan ilmu ini, silahkan Anda amalkan. Silahkan Anda resapi. Walaupun lewat konten YouTube, sama, karena sesungguhnya yang memberikan petunjuk, yang bisa memberikan dan membimbing kerohanian kita hanyalah satu. Siapa? Ilahukum, ilahu wahid. Itulah Tuhan kita, Tuhan yang Maha Esa. Bapak Ibu, saudaraku dimanapun Anda berada, kami masih bertahan di NTB. Ya, insya Allah besok kami akan merapat dalam acara pemungkas, yaitu acara inti tanggal 14 besok. Tempatnya nanti kami status ya. Bagi Anda dari pelosok manapun ingin bertemu atau ingin langsung terlibat di dalam pengajian besok tanggal 14, lihat status alamatnya nanti kami kirim. Mudah-mudahan segala apa yang sudah Allah berikan kepada kita betul-betul kita manfaatkan sebagai satu fasilitas, satu jalan untuk rohaniah ini, tinggalkan selain daripadanya dan kita mendekat dan bertemu kepadanya. Semoga apa yang Anda harapkan selama ini untuk selalu ingin dekat dan bertemu Allah tercapai. Bapak Ibu hadirin, saya tidak bisa berbuat apa-apa. Satu, doa dari kami untuk Anda semuanya. Jangan khawatir, sekalipun Anda belum pernah bertemu saya secara fisik. Jangan khawatir, Allah semuanya tahu dan selalu bersama kita dan selalu membimbing kita. Mungkin itu aja apa yang bisa kami sampaikan dalam kesempatan malam hari ini. Sekali lagi atas nama pribadi saya Mukhlason Rosid. Barangkali selama ini ada kalimat bahasa saya yang kurang bisa dipahami sekali lagi. Oleh karena saya kadang-kadang keluar muncul bahasa daerah Jawa. Mohon maaf saudaraku, dan jangan berputus asa. Kami akan terus mencoba belajar dan belajar dengan bahasa Indonesia yang lebih fasih, sehingga 100% nanti bisa berbahasa Indonesia, supaya bisa dinikmati oleh panjenengan semuanya. Ya, demikian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Bila mana ada tutur kata yang kurang berkenan, dari hati yang paling dalam kami sebagai manusia biasa, sama laksana seperti Anda, tidak luput dari segala kesalahan. Dan juga yang terpenting, bagi Anda yang menginginkan apa di dalam kitab awal yang sudah kami selesaikan, jilid 1 dan 2, insya Allah hari Sabtu sudah ready untuk bisa kami kirim melalui pengurus Pondok Pesantren Miftahul Ulum Jaya Baru. Bagi Anda yang sudah memesankan, insya Allah mulai Sabtu besok bisa ready semuanya. Dan mohon maaf yang kemarin-kemarin sudah inden di kitab awal jilid 1 dan 2 tidak kebagian. Mulai besok Sabtu yang sudah berpesan lewat online, insya Allah bisa kami kirim. Dan urusan nomor untuk langsung menangani ini, adminnya sendiri Pondok Pesantren
pesantren insya Allah nanti akan kami berikan nomor adminnya. Langsung aja bagi Anda yang menginginkan langsung untuk berkomunikasi dengan admin kami. Demikian pengajian malam hari ini yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, hadanallah wa iyyakum wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.